Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah doa. Al-Fatihah. Kaifal hal ayyuhat thalibat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah bikhair. Baik, saya akan memanggil nama kalian satu persatu untuk absen. Rifalina Najin, Ahlila, Khalifatul, Labibah. Naam, cukup. Memulai pembelajaran pada hari ini. Silakan berdiri. Silakan berhadapan-hadapan dengan temannya. Kita akan nyanyi bersama-sama. Tirukan saya. Anfon hidung yang mana hidungmu? Anfon hidung yang mana hidungmu? Khotun pipi yang mana pipimu? Khotun pipi yang mana pipimu? Udunun telinga yang mana telingamu? Udunun telinga yang mana telingamu? Sinon untu yang mana untumu? Sinon untu yang mana untumu? Lihatkan untu. Ulang. Anfon hidung yang mana hidungmu? Anfon hidung yang mana hidungmu? Khotun pipi yang mana pipimu? Khotun pipi yang mana pipimu? Udunun telinga yang mana telingamu? Udunun telinga yang mana telingamu? Sinon untu yang mana untumu? Sinon untu yang mana untumu? Oke, silakan duduk kembali. Baik. Sebelum kita memulai belajar materi yang baru pada pertemuan ini, Ustadz ingin bertanya pada kalian. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bab apa, anak-anak? Syarat-syarat dan rukun-rukun puasa ya Ustadz. Naam, ada yang masih ingat apa saja syarat-syarat puasa? Islam, balik, berakal sehat, mampu, suci dari haid dan nifas. Sahih. Kalau rukun-rukun puasa? Niat di waktu malam, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Barakallah. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Saya harapkan ini nanti dengan mempelajari materi ini kalian bisa mengetahui dan memahami hal-hal apa saja yang membatalkan puasa, serta nantinya bisa menghindari hal-hal tersebut saat kita sedang berpuasa, sehingga puasa kita tetap terjaga, tidak batal. Oke, sekarang adakah di antara kalian yang sudah mempelajari materi tersebut, sudah membaca buku panduan apa sajakah itu hal-hal yang membatalkan puasa? Dari sebelah sini. Saya mendapatkan yang tembus ke jauh. Kelompok sini, di sini. Sengaja muntah, Kelompok sini. mengeluarkan darah haid dan nifas, Terus ada lagi? hubungan badan suami istri. Oke. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama namanya adalah Fatimah. Kelompok yang kedua namanya adalah Khadijah. Dan kelompok yang ketiga
namanya adalah Aisyah. Di setiap kelompok kalian terdiri dari 4 anak. Setiap kelompok akan saya beri nomor. Dari sebelah sini nomor 1, ingat-ingat nomornya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kelompok yang kedua sebelah sini nomor 1, terus nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ingat-ingat nomornya ya. Nanti kalian akan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak sekali. Tadi kalian sudah sebutkan. Dengan mempelajari materi ini saya harapkan kalian bisa mengetahui dan paham apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga kalian bisa menghindari, bisa menjauhi hal-hal tersebut, sehingga puasa kita tetap terjaga, sah, dan tidak batal. Saya harapkan dari masing-masing kelompok ini nanti mempunyai buku panduan. Mana bukunya? Ya, nanti dipelajari bersama-sama. Kelompok 2 bukunya nanti dipelajari bersama-sama dalam satu kelompok. Kelompok 3, silakan buku panduannya didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Saya beri waktu 10 menit. Nanti setelah dipelajari bersama, saya akan memberikan beberapa soal yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok. Nanti ada 4 soal, ada 4 pertanyaan masing-masing dari kalian. Nanti ketika saya sebutkan nomornya, maju ke depan menjawab soal tersebut. Masing-masing kelompok diwakili oleh 1 anak. Silakan. Oke, diskusinya saya cukupkan. Sekarang saya akan memberikan lembar kerja soal. Di sini ada 4 pertanyaan. Nanti bisa didiskusikan masing-masing kelompok. Saya beri waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Jadi dalam satu kelompok boleh berdiskusi. Jawaban dari soal pertama sampai nomor 4 kerjakan, didiskusikan. Nanti setelah itu akan saya panggil. Jika saya panggil nomor urut 1, berarti nanti nomor 1 maju untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Dari masing-masing kelompok nanti maju. Oke. Waktunya selesai. Sekarang saya akan beri kesempatan kalian dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan menjawab pertanyaan yang sudah kalian jawab bersama-sama. Saya panggil nomor urut 1 dari kelompok Fatimah. Silakan maju ke depan. Pertanyaannya dibaca dulu, baru dijawab. Apakah merokok dapat membatalkan puasa? Batal, karena yang masuk ke dalam hanyalah benda gas, bukan padat atau cair. Silakan duduk. Dari kelompok 2 nomor urut 1 silakan maju. Kelompok Khadijah sebelah sini. Pertanyaannya dibaca, suaranya keras. Sengaja muntah. Pertanyaannya dibaca dulu. 2. Sengaja muntah. Pertanyaannya. Tidak batal karena hanya di mulut. Pertanyaannya dibaca dulu. Apakah merokok dapat membatalkan puasa? Tidak batal karena hanya di mulut saja dan asapnya dikeluarkan lagi. Ya, oke, silakan duduk. Kelompok nomor 3, kelompok Aisyah, nomor urut 1. Apakah merokok dapat membatalkan puasa? Jawabannya batal karena masuk ke dalam tenggorokan. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Bagus sekali itu tadi jawaban dari masing-masing kelompok tentang soal yang pertama. Soal pertama ini masih berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah merokok dapat membatalkan puasa? Tadi dari masing-masing kelompok jawabannya agak berbeda-beda. Kelompok pertama yaitu kelompok Fatimah menjawab tidak batal karena yang masuk ke dalam hanyalah benda gas, bukan padat atau cair. Karena tadi dalam materi memang disebutkan yang membatalkan puasa itu ketika benda padat atau benda cair yang masuk ke dalam. Sehingga kelompok Fatimah menjawab tidak batal ya merokok. Terus kelompok Khadijah menjawab tidak batal karena asapnya hanya masuk di mulut saja terus dikeluarkan lagi. Sama-sama tidak batal, tapi alasannya berbeda. Terus kelompok yang terakhir Aisyah ini menjawab berbeda sendiri, menjawab batal. Orang merokok itu membatalkan puasa, alasannya karena masuk ke dalam tenggorokan. Ini jawaban yang benar itu adalah membatalkan puasa. Jadi orang merokok puasa itu batal puasanya. Alasannya kenapa? Yang masuk ke dalam tenggorokan dan rongga perut itu tidak hanya asapnya saja, tapi asap rokok itu mengandung nikotin. Jadi asap rokok itu mengandung nikotin. Nikotin itu cairan. Sehingga yang masuk ke dalam tidak hanya asap tapi juga ada cairannya, sehingga puasanya batal. Jadi orang merokok saat puasa itu batal puasanya karena yang masuk ke dalam tenggorokan itu tidak hanya asap saja tapi juga ada cairan nikotinnya, itu yang membatalkan puasa. Baik anak-anak, sampai disinilah pertemuan kita pada kali ini yang bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum saya tutup, saya ingin mereview dari kelompok 1. Coba diulangi hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Hanya benda padat
2. Hal-hal yang membatalkan puasa. Kelompok 2. Sengaja muntah. Sengaja muntah, Pak. Terus Mengeluarkan darah Haid dan nifas. kelompok 3. Dan kelompok 3. Hal-hal yang membatalkan puasa. Sampainya benda padat atau cair ke dalam jauh atau berotot atau ke dalam lubang-lubang yang tembus ke jauh. Sengaja muntah, mengeluarkan darah haid dan nifas, berhubungan badan suami istri. Oke. Sekarang saya ingin memberi pertanyaan untuk satu orang. Jadi Khalifatul. Pertanyaannya, ketika seorang perempuan melakukan puasa Ramadan, kemudian di waktu asar dia mengeluarkan darah haid, bagaimana hukum puasanya? Batal, ya benar. Baik. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang zakat. Jadi nanti saya harapkan kalian mempersiapkan materinya, dibaca terlebih dahulu tentang bab zakat, dibaca terlebih dahulu, sehingga ketika kalian masuk nanti pertemuan berikutnya bahas bab zakat, kalian sudah ada bekal untuk memahaminya. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak sebelum kita tutup? Sudah paham semua ya? Sekian pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa, baca tasbih dan sholawat sama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu